يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Apakah yang langsung ataupun admin, silakan dibacakan jika ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan saya. Baik. Mohon dijelaskan pelaksanaan pemotongan hewan dam. Pelaksanaan pemotongan hewan dam secara dalil apa saudara tua? Ini ditanyakan. Pertanyaan cuma seperti itu saya. Ya, pertanyaan hanya segitu. Berarti pelaksanaan pemotongan hewan dam satu di Mina. Kalau tidak di Mina, pokoknya kawasan Mekah. Kalau dulu kandang atau penjualan kambing dan lain-lain itu ada di kawasan Mina. Tapi belakangan, setahu saya dulu sudah dipindah ke tempat lain, tapi masih di kawasan Mekah. Karena Rasulullah juga bersabda, wa Makkah kulluha manhar. Minan manhar wa Makkah kulluha manhar. Mina tempat penyembelih, Makkah tempat menyembelih. Jadi tempat penyembelihannya di Mekah kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Pada fakir miskin. Kenapa? Karena itu dam itu kafarah. Kafarah. Ini bukan dam tamattu ya, bedakan dam pelanggaran. Kalau dam pelanggaran yang melanggar misalkan potong kuku atau potong rambut, itu dia karena itu kafarah dia nggak boleh makan. Boleh makan, dia betul-betul dikasihkan semuanya kepada orang miskin untuk melebur kesalahannya. Ada dam tamattu, dam haji tamattu. Faman tamatta'a bil umrati ila haji famastaysara minal hadi. Dam tamattu itu waktu untuk menyembelihnya tempatnya sama di Mekah, kemudian pembagian dagingnya yang haji tamattu boleh makan, bagian boleh mirip korban, tapi harus disembelih di sana. Adapun waktunya para ulama mengatakan diantaranya adalah paling akhir tanggal 13. Tapi ada sebagian yang berpendapat pokoknya sampai habisnya bulan Dzulhijjah. Sampai habisnya bulan Dzulhijjah. Waktu yang paling afdal tanggal 10 pas hari raya kurban. Pas hari raya kurban. Itulah untuk dam tamattu. Kalau mau dengar ceritanya, saudara tua, dulu sebelum saya dan teman-teman datang di Mekah, dan sampean yang dititipkan di sana itu kadang-kadang itu disembelih tahun depannya. Jadi tidak disembelih pas hajian itu karena itu ribuan banyak kan. Itu nanti nunggu bulan berapa disembelih 10 untuk hadiah siapa, untuk pengajian sambung dan lain-lain. Kalau ada tamu sembelihkan, dam itu menyalahi syariat. Apalagi tahun depannya lagi. Jadi laporan haji itu masih ada. Yang tahun sebelumnya masih ada yang belum disembelih. Akhirnya saya dan teman-teman berjuang bagaimana menghilangkan itu. Belakangan berhasil. Sehingga itu disembelih paling akhir di bulan Dzulhijjah. Sesuai dengan pendapat sebagian para ulama. Bulan Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah. Tapi diusahakan tanggal 13 selesai. 13 Dzulhijjah. Habis. Sehingga dibagi. Itu sukses saat itu. Tapi setelah saya dan teman-teman pulang, di sana tinggal kerucuk-kerucuk kecil-kecil itu kalah. Katanya saya dengar balik ke aslinya lagi. Ya kayak lagi. Kadang disembelih ditumpuk di freezer sana, ada beberapa freezer besar-besar itu untuk nunggu daging itu. Baik, itu masa lalu. Biarkan mereka, siapa yang masih dekat silakan diingatkan, itu menyalahi sunnah Nabi. Ya, baik.
pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya mencukur jenggot bersih dikaitkan dengan dalil innallaha jamilun yuhibbul jamal, karena merasa bersihnya wajah itu kalau tidak ada bulu-bulunya. Itu jamal menurut Anda. Innallah jamilun yuhibbul jamal itu menurut syariat. Bukan hanya bukan menurut hobi kita. Jadi standar aslinya syariat dulu, dalil dulu. Tuh, yang cocok dengan menurut dalil yang namanya jamil untuk umat Islam adalah yang berjenggot. Itu baru jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi yang cocok dengan syariat itulah yang tampan. Itulah yang tampan. Kalau gundul itu di samping memang dilarang oleh Rasulullah, terus ada lagi itu bisa menyamai wanita, syabu dengan wanita. Jadi ada beberapa pelanggaran pelanggaran di situ. Jadi jangan menilai, jangan mengartikan dalil itu dengan jamal ganteng kalau bersih, itu kan penilaiannya bukan penilaian secara syar'i, penilaian kita, adat kita. Maka jamal yang dimaksud dalam hadis itu jamal yang tidak bertentangan dengan dalil. Kalau bersih itu bertentangan dengan dalil, berarti tidak jamal, tidak baik, tidak ganteng menurut secara syariat. Baik. Pertanyaan ketiga, mohon bertanya, afdalnya sholat malam, batasan waktunya itu apakah sampai menjelang subuh? Afdalnya sholat malam adalah di thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang akhir. Jadi berarti malam itu dibagi tiga. Ada sepertiga malam yang awal, ada sepertiga malam yang tengah, ada sepertiga malam yang akhir. Kalau itu satu malam misalkan jam 6 sampai jam 12, itu 6 jam. Kemudian jam 12 sampai jam berapa subuh? 4 jam misalkan. Berarti malam itu dianggap 10 jam, 9 jam. Misalkan kurang lebih 9 jam. Berarti 3-3. Masuk sepertiga yang awal, sepertiga yang tengah, sepertiga yang akhir. Jadi sepertiga yang akhir, semakin akhir semakin baik. Semakin akhir semakin baik. Hanya dalam ayat disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Ada langsung dari orang-orang yang mohon ampun kepada Allah di waktu sholat. Jadi waktu sholat tambah dekat itu tambah baik. Begitu juga sholat malam. Sholat malam. Jadi kurang lebihnya mulai dari 2, 3, 4. Itu yang akhir. 2, 3, 4. Kurang lebihnya itu yang paling afdal, paling utama. Ayo. Pertanyaan berikutnya, suatu waktu saya pernah tidak bisa membayar zakat pada waktunya. Kemudian oleh pengurus dihutangi kelompok. Setelah itu diberi bagian zakat mal, tapi dipotong untuk bayar hutang zakat saya. Bagaimana hukum secara syariat? Itu zakat apa ya? Zakat fitrah atau zakat fitrah? Hah? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya. Perlu diperdalam lagi, diurut lagi dalilnya, bahwa zakat fitrah itu fuqaha tidak ada perselisihan para ulama. Itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Apa ukuran mampunya? Ukuran mampunya adalah dia punya persiapan makanan untuk semalam sehari. Itu kan mulai zakat fitrah itu kan mulai selesai Ramadan malam hari raya, kemudian
satu satu hari besoknya. Jika punya persiapan makan untuk ini, terus ada lebih satu sok, maka wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Dari mana ini diambil? Naskah dalilnya banyak, isyaratnya banyak. Di antaranya adalah bahwa zakat fitrah ini adalah tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Kata Rasulullah, memberi makan orang miskin. Dalam riwayat lain, kasihlah mereka zakat fitrah orang miskin itu supaya tidak minta-minta di waktu hari raya, karena makanannya sudah ada. Nah, ini orang tidak mampu, berarti dia harusnya menjadi mustahik, gitu. Karena dia jadi orang miskin. Zakat fitrah untuk yang miskin, bukan yang miskin dirinya sendiri miskin. Bagaimana kok bisa ngasih orang lain? Gak benar. Gak benar. Ya itulah yang memang sejak dulu orang hanya memahaminya untuk faradha Rasulullah zakat al-fitr so'an min tamrin min zabibin ala kulli muslim dakarin unta sogirin. Itu yang dibaca dalil. Nah, yang kedua ada pendapat yang kedua ya, bahasan kedua, bahwa para fuqaha ada yang seperti Imam Ahmad mengatakan yang wajib mendatangkan itu adalah walinya. Di sini ada perselisihan sedikit, ada perselisihan masalah ini. Walinya wajib mendatangkan. Berarti ketika ada seseorang tidak mampu, tidak ada dari ulama manapun kalau mau membuka kitab para ulama yang mengatakan dihutangi dulu untuk bayar zakat. Habis itu terus dikasih lebih supaya bisa bayar utangnya. Itu akal-akalan tapi tidak ada syariatnya. Tidak cocok. Yang benar apa? Kalau dia nggak mampu, dicari walinya itu, ahli warisnya itu. Harus bertanggung jawab. Atau kalau sudah ahli warisnya semua tidak mampu, ya sudah, nggak ada kewajiban. Tapi kalau ada orang lain namanya tabarruk, dia tidak dihutangi, dia niat sedekah kepada orang ini, misalkan satu sok, kemudian disedekahi untuk makan semalam dan sehari, berarti dia sudah mampu, dia punya lebihan satu sok untuk zakat, silakan. Orang tabarruk istilahnya boleh. Tabarruk itu dia menderma dengan kerelaan sendiri. Orang yang miskin ini dikasih makanan untuk malam dan siang hari, kemudian dikasih lebihan satu sok, sehingga dia sudah berkewajiban zakat fitrah. Selama tidak mampu zakat fitrah tidak boleh. Zakat mal saja yang menjadi zakat mal, zakat tijarah diperselisihkan, zakatnya ternak, zakatnya panenan yang merupakan rukun Islam. Itu saja bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Zakat fitrah memang wajib, tapi nggak masuk rukun Islam lah ya. Itu bukan rukun Islam itu. Zakat fitrah. Bagaimana orang nggak mampu dipaksa? Memang nggak mampu. Maka di situ dengan beberapa riwayat yang saya sebutkan tadi, para ulama menyimpulkan yang mampu itu standarnya dia tidak minta-minta di waktu hari raya. Mampu sehari malam, pagi, sehari dia punya makanan, terus dia punya lebih satu sok, maka supaya zakat. Maka ada sebut. Yang tidak punya, para wali, para penanggung jawab dari keluarganya itu yang mengeluarkan zakatnya, yang bertanggung jawab. Atau ada orang kaya, dia punya lebih, tidak ada yang memaksa, nggak menghutangi, dia ngasih makanan sehari semalam, kemudian dia ngasih lebihan lagi, sehingga orang itu menjadi wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Silakan dirujuk di rekaman saya,
kajian tentang zakat fitrah dari Kutubus Sittah dan lain-lain. Kan sudah ada rekaman. Pertanyaan berikutnya, mohon dijelaskan tentang wudhu yang hitungannya campuran, seperti yang ada di himpunan kitab Sholat. Dari kejadian-kejadian Rasulullah di beberapa tempat, memang itu kadang-kadang ada yang hitungannya nggak sama antara wajah, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, soalnya jumlahnya itu, jumlahnya. Sehingga para fuqaha dengan beberapa hadis yang ada disimpulkan yang wajib itu adalah 1 kali rata. Lebih dari itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian paling banyak 3 kali rata. 3 kali basuhan rata. Paling banyak karena riwayatnya yang paling banyak itu 3. Kecuali kepala. Kepala itu tetap 1. Isinya yang sahih. Jadi artinya gini, ketika para ulama, para fuqaha sudah menyimpulkan terus kita mengikuti itu sudah selesai, sudah sempurna. Jadi 1 kali itu sudah memenuhi kewajiban. Sudah sah wudunya. Kalau mau 2 kali, silakan, ada riwayat 2 kali. Mau 3 kali, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kewajibannya itu setiap anggota ini 1 kali rata. Kalau basuhannya banyak, tapi hitungannya 1 kali disiram rata, itu 1 kali. Itu sudah mencukupi. Adapun kita milih salah satu praktek hadis dari wudhu, misalkan yang paling sempurna itu para ulama mengatakan wudhunya Khalifah Utsman, yang dipraktekkan oleh Khalifah Utsman yang 3 ini. Yang nggak paling sempurnanya wudhu, silahkan. Mau praktek 1 silahkan. Mau praktek ada yang 2, 1 juga silahkan. Karena semua riwayatnya ada. Baik. Apakah ada dalil sahih tentang zikir berjamaah setelah sholat fardu? Witir berjamaah. Zikir berjamaah. Oh, zikrul jamaah. Kalau yang mengeraskan suara itu hadisnya Ibnu Abbas ada di Sahih Bukhari. Kalau yang bersama-sama tidak ada contoh sekalipun dari Rasulullah. Ya. Namanya zikrul jamaah, zikir bersama-sama. Kalau sifatnya mengajari, taklim, itu boleh. Tapi kalau rutinitas, itu harus mendatangkan dalil. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, tidak ada contoh dari Rasulullah, berarti bid'ah. Cuman hati-hati, jangan kayak dulu, ukul rata pokoknya bid'ah, wis merokok, langgeng, jangan. Kesalahannya hanya di bersama-samanya itu aja. Kalau pikirnya baik, pikir itu pikir. Kesalahannya ada di bersama-samanya karena Rasulullah tidak mencontohkan. Baik. Satu lagi. Kalau ada. Baik. Alhamdulillah. Alas ya. Baik. Insyaallah cukup. Kita perlu istirahat. Saya juga istirahat. Besok sudah ada temuan lagi. Jazakumullah khairan. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah paling sehat walafiat, lancar rencana-rencana kita bersama dengan teman-teman para asatidz sunnah yang lain untuk kelancaran kita semua insyaallah. Bismillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.